Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hakiki, mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prinsip syariah, riba, gharar, dan tadlis. Landasan muamalah syariah. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan sosial. Pelarangan terhadap praktik destruktif bertujuan melindungi hak publik serta memastikan keberkahan harta bersama. 3 pilar larangan transaksi. Yang pertama ada riba, pengambilan tambahan finansial tanpa kompensasi nyata yang sah, tanpa risiko dan tanpa usaha, yang memicu eksploitasi dan kezoliman ekonomi. Yang kedua gharar, ketidakjelasan atau spekulasi terkait kualitas, kuantitas, atau penyerahan objek transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya tadlis, yaitu tindakan manipulasi atau penipuan dengan cara menyembunyikan cacat barang atau merekayasa informasi agar pembeli terkecoh. Konsep dan definisi riba. Definisi riba secara bahasa dan istilah. Secara bahasa berasal dari raba yarbu, yang berarti bertambah, tumbuh, atau kelebihan modal. Istilah syariatnya tambahan khusus pada harta tertentu tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat. Kunci riba itu keuntungan tanpa hak, tanpa risiko, dan tanpa usaha atau kerja. Landasan hukum pengharaman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang beriman. Jika tidak, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Teguran keras ini menunjukkan bahwa riba merupakan dosa besar yang merusak tatanan sosial. Klasifikasi dan bentuk riba modern. Yang pertama ada riba qard atau nasiah, utang piutang, kelebihan atau imbalan yang disyaratkan atas uang, pinjaman, bunga pinjaman bank konvensional, denda keterlambatan pinjol atau pay later. Selanjutnya riba fadl, pertukaran barter. Pertukaran barang ribawi sejenis seperti emas, perak, gandum dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang ketiga kaidah fikih utama kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. Ancaman dan dampak bahaya riba. Ancaman syariat dan dampak ekonomi. Bahaya syariat. Hadis riwayat Ibnu Majah menegaskan bahwa pintu dosa riba paling ringan setara dengan dosa seseorang yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dampak mikro dan makronya adalah menyebabkan krisis finansial, sistemik, dan inflasi pada sektor real. Selanjutnya, melemahkan hubungan persaudaraan dan menciptakan eksploitasi kelas sosial. Menumpuk kekayaan pada segmen permodal tanpa kerja real. Konsep dan hukum gharar. Definisi dan kategori gharar. Definisinya adalah keraguan, ketidakpastian, atau kerumitan spesifik objek transaksi yang menimbulkan ketidakjelasan atau jahalah. Gharar paisi besar dilarang mutlak karena berdampak kerugian fatal. Contohnya menjual ikan di laut yang belum ditangkap. Selanjutnya ada gharar yasir atau gharar kecil. Ini ditoleransi karena sulit dihindari dan bernilai minor. Dalil dan hikmah larangan. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasyah, yaitu lempar kerikil, dan jual beli gelor. Dalam surat An-Nisa ayat 29 itu melarang memakan harta sesama secara batil tanpa kerelaan
atau antarodin. Hikmahnya mencegah perselisihan, pertaruhan atau maisir, dan ketidakadilan antar pelaku bisnis. Goror dalam bisnis modern. Transisi transaksi digital. Praktik goror berkembang pesat pada ekosistem transaksi elektronik dan investasi spekulatif modern. Penjualan barang madum, itu sistem pre-order tanpa kepastian produsen, tanpa kepastian stok, atau tanpa kepastian tanggal pengiriman. Selanjutnya, asuransi konvensional mengandung spekulasi, klaim tidak pasti antara untung atau buntung. Investasi tanpa underlying aset, skema spekulasi harga tanpa kejelasan fisik objek investasi. Konsep dan praktek tadlis. Hakikat tadlis adalah penipuan. Definisinya adalah menyembunyikan cacat barang, hitman al-aib, atau merekayasa pencitraan produk agar terlihat bagus di mata pembeli. 4 aspek tadlis. Yang pertama, tadlis kuantitas, itu pengurangan timbangan. Tadlis kualitas, itu menutup cacat fisik. Tadlis harga, manipulasi harga acuan. Dan tadlis waktu penyerahan. Ancaman hukum dan asimetri. Hadis riwayat Muslim, man gosana palais laisa minna, barang siapa yang menipu kami maka ia bukan dari golongan kami. Dampak praktisnya adalah tadlis merusak efisiensi pasar, mencederai keriduan pembeli, dan menggugurkan keberkahan hasil bisnis. Matrik komparasi riba, goror, dan tadlis. Prinsip larangan riba, inti masalahnya itu ada tambahan modal tanpa kompensasi pengganti eksploitasi. Bentuk pelanggaran modernnya, bunga pinjaman, denda, nominal pay letter, deposit ribawi. Untuk solusi syariah tentang riba itu akad nisbah bagi hasil, atau mudorobah atau musyarakah dan murabahah. Selanjutnya, prinsip larangan goror, inti masalahnya ketidakjelasan atau spekulasi objek transaksi, ketidakpastian. Bentuk pelanggaran modernnya itu pre-order fiktif, asuransi konvensional, jual beli barang goib. Untuk solusi syariahnya, kejelasan spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan kepastian akad. Selanjutnya, prinsip larangan tadlis. Inti masalahnya penipuan sengaja atau menutupi cacat barang. Asimetri informasi. Bentuk pelanggaran modern salah satunya adalah review palsu e-commerce, rekayasa foto produk, kurangi timbangan. Untuk solusi syariahnya, prinsip kejujuran sidik, transparansi, dan hak hiar cacat. Penerapan transaksi bebas larangan. Yang pertama, edukasi akad. Memahami rukun dan syarat sah muamalah syariah sebelum bertransaksi. Yang kedua, transparansi objek, memastikan barang atau jasa jelas spesifikasi, kuantitas, dan harganya. Yang ketiga, kejujuran produk, menjelaskan kondisi barang secara jujur tanpa menutupi cacat fisik. Yang keempat, keberkahan finansial, mencapai keriduan bersama antarodin dan keberkahan rezeki. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan pada muamalah dan harta kita. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.